Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi e-commerce business to government untuk tugas ulangan tengah semester mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Pak Tubagus Purwo Rusmiardi Eskom MM. Langsung saja, e-commerce atau bisa disebut perdagangan elektronik adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi atau jaringan komputer lainnya. Proses dalam e-commerce ini ada 4. Yang pertama, presentasi elektronis atau pembuatan website untuk produk dan layanan. Yang kedua, pemesanan secara langsung dan tersedianya tagihan. Yang ketiga, secara otomatis akun pelanggan dapat secara aman, baik nomor rekening maupun nomor kartu kredit. Yang terakhir, pembayaran yang dilakukan secara langsung atau online dan penanganan transaksi. Beberapa jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business. Yang kedua, business to consumer. Yang ketiga, consumer to consumer. Yang keempat, consumer to business. Yang kelima, business to government. Yang keenam, government to business. Yang ketujuh, business to administration. Yang kedelapan, customer to administration. Dan yang terakhir, online to offline. Di video kali ini saya akan membahas tentang business to government. Jadi buat kalian yang pengen tahu lebih dalam tentang jenis-jenis e-commerce yang lainnya, boleh komen di bawah, nanti tak buat pembahasan di video selanjutnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja, apa sih business to government ini? Jadi, business to government ini adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintah yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Kerangka arsitektur business to government ada 4. Yang pertama, akses jaringan. Yang kedua, portal pelayanan publik. Yang ketiga, organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi. Dan yang terakhir adalah infrastruktur dan aplikasi dasar. Strategi dan pengembangan business to government. Yang pertama, mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas. Yang kedua, menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Yang keempat, meningkatkan peran serta dunia usaha untuk mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Tingkat penggolongan e-government ini ada 3. Yang pertama, pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Yang kedua, interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui email. Yang ketiga, masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintah secara timbal balik. Level terakhir ini adalah integrasi di seluruh kantor pemerintah, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama. Tujuan dari business to government ini adalah pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, cepat, dan terjangkau masyarakat luas. Yang kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Yang ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik. Dan yang terakhir, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien. Manfaat business to government. Yang pertama, pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, seperti adanya keterbukaan atau transparansi. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dan yang terakhir, pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien. Kelebihan business to government ini adalah dapat membentuk hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Yang kedua, dapat membentuk sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien, memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Dan yang terakhir,
Adanya business to government diharapkan pelaksanaan pemerintah akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Business to government ini juga memiliki kelemahan, yaitu kultur berbagi belum ada, pola pikir masih sederhana, terbatasnya jumlah server dan sedikitnya software berlisensi karena mahal. Sumber daya manusia yang handal di bidang teknologi informasi kurang, belum terintegrasinya database dan sistem aplikasi secara menyeluruh, infrastruktur belum memadai, dan yang terakhir tempat akses terbatas. Di sini ada 2 contoh situs yang terkait business to government. Yang pertama, Business of Government menghubungkan penelitian manajemen publik dengan praktek. Yang kedua, Leisure berisi situs mengenai program leasing dari pemerintah. Buat kalian yang mau lebih tahu tentang kedua website ini, udah tak cantumin di bawah, jadi bisa kalian klik aja biar tahu lebih jelasnya untuk tahu website pemerintah. Untuk video kali ini segitu aja. Makasih buat like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.